Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Aulia, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Uji pengaruh suhu uap pada alat penyuling minyak atsiri tipe uap langsung terhadap mutu dan rendaman minyak nilam. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode dan penulisan ilmiah. Di mana minyak nilam merupakan salah satu produk terpenting di dunia industri, khususnya di industri kosmetik dan farmasi. Minyak ini diperoleh melalui proses penyulingan tanaman nilam. Dan di Indonesia sendiri, minyak nilam ini merupakan minyak nilam terbesar di dunia dengan produksi mencapai 800 ton per tahun, yang berarti memasok 75% kebutuhan minyak nilam di dunia. Namun, penyulingan sistem uap ini masih menjadi pilihan utama. Dan hal ini disebabkan oleh proses peralatan yang digunakan cukup sederhana, sehingga sangat mudah untuk diaplikasikan baik untuk skala kecil, menengah maupun besar. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi ketel suling sistem uap tersebut adalah dengan cara memodifikasikan boiler menjadi sistem Fire to B, sehingga proses pemanasan ini dapat dipercepat. Di sini minyak atsiri adalah zat yang memiliki aroma tertentu, tergantung dari sumbernya. Pengembangan minyak atsiri ini sebagai aromaterapi dan perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan dari produk minyak atsiri tersebut. Meskipun Indonesia merupakan penghasil minyak nilam terbesar, namun kualitasnya masih fluktuasi, bahkan cenderung rendah. Hal ini terjadi karena kualitas bahan baku yang masih kurang dan penggunaan alatnya dan teknologi proses yang kurang, sehingga kurang optimal. Kendala yang terjadi dalam mendapatkan minyak nilam yang bermutu bagus, dan di antara lainnya adanya gangguan campuran senyawa sehingga mengakibatkan kualitas minyak nilam ini kurang baik. Minyak atsiri ini digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Misalnya industri parfum, kosmetik, dan industri farmasi. Dan dalam pembuatan parfum tersebut, minyak atsiri ini berfungsi sebagai zat pengikat bau. Dan tanaman ini merupakan tanaman yang berciri khas tunas daun yang tumbuh berwarna merah menyala. Warna inilah yang menjadi daya tarik tanaman tersebut. Sayangnya warna ini segera pudar dan berganti dengan warna coklat, lalu berubah lagi menjadi warna hijau. Dan tanaman nilam merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri yang tidak hanya memiliki aroma yang khas, namun juga memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan. Baik, kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengujian terhadap minyak atsiri dengan rendaman minyak nilam? Di sini, untuk mengetahui cara pengujiannya dengan menggunakan kadar air dalam sampel minyak nilam, karena kadar air dalam suatu bahan dapat mempengaruhi kualitas minyak.
dan kadar air yang rendah memperkecil terjadi prosesnya hidrolisis sehingga mengurangi terbentuknya asam lemak bebas. Perlakuan suhu yang berbeda memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kadar air minyak. Nilai presentasi kadar air minyak semakin rendah suhu yang akan dilakukan untuk proses penyulingan minyak nilam, maka presentasi kadar air minyak nilam semakin tinggi. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses rendaman minyak nilam dengan alat penyuling. Prosesnya dengan dilakukan cara destilasi sederhana dan kapasitas kecil, karena proses tersebut menghasilkan kualitas minyak nilam yang baik dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode pra-penyulingan dan pemurnian yang baik untuk meningkatkan kualitas minyak nilam yang memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Di sini tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh suhu uap pada alat penyuling minyak atsiri tipe uap langsung terhadap mutu dan rendaman minyak nilam. Metode penelitiannya, manfaat penelitian. Manfaatnya di sini untuk mengetahui keberhasilan dari pengujian ini dengan menggunakan metode uap air dan termometer harus diletakkan pada penutup tabung penghasil uap. Tinjauan pustaka. Pengujian minyak atsiri. Minyak nilam antara lain digunakan sebagai bahan pencampur dan fiksatif dalam industri parfum. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak. Dan hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi suhu penyulingan, maka airnya hilang semakin banyak, sehingga kadar air dan minyak semakin rendah. Rendaman merupakan perbandingan antara minyak yang dihasilkan dengan berat bahan baku yang digunakan sebelum penyulingan. Rendaman ditentukan dengan cara menghitung berat badan yang digunakan terhadap berat minyak yang dihasilkan dari setiap perlakuan dan kemungkinan dihitung rata-rata pada setiap perlakuan suhu yang berbeda. Dan dari hasil sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan suhu yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap presentasi rendaman. Penelitian terdahulu. Metode penyulingan langsung merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam dunia penyulingan minyak atsiri. Oleh sebab itu, termometer harus diletakkan pada penutup tabung penghasil uap. Metode ini tersebut merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam dunia penyulingan minyak atsiri karena rendaman minyak yang dihasilkan lebih tinggi. Dalam penelitian tersebut, ada kekurangan di mana termometer diletakkan pada tabung bahan baku yang disuling. Metode ini menggunakan uap yang bertekanan tinggi dan yang dihasilkan tabung. Di sini ada 3 jenis penyuling untuk mendapatkan kadar minyak pada ekstraksi tanaman yang penyulingan dengan uap air. Penyulingan dengan uap dan air dan penyulingan uap langsung. Dalam penelitian digunakan tipe penyulingan uap langsung karena mutu yang diperoleh lebih baik kualitasnya.
dibandingkan dengan tipe-tipe penyulingan lainnya. Perlakuan suhu memberikan pengaruh nyata terhadap presentasi rendaman minyak nilam. Faktor yang mempengaruhinya adalah rendaman minyak nilam merupakan perlakuan sebelum minyak nilam disuling, seperti pengeringan daun nilam yang bertujuan pengurangan kadar air yang terdapat pada nilam. Metode penelitian. Di sini jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Mengapa menggunakan penelitian kualitatif? Karena jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif di mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Landasan teorinya pun dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka dan menganalisis hasil temuannya. Waktu dan tempat. Pengumpulan data mengenai uji pengaruh suhu uap pada alat penyulingan minyak atsiri tipe uap terhadap mutu dan rendaman minyak nilam ini dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Banda Aceh, Jalan Cut Nyadin, nomor 377, Lam Timur, Banda Aceh 23236. Dan metode pengumpulannya di sini menggunakan 3 jenis, yaitu dalam 3 jenis penyulingan untuk mendapatkan kadar air pada ekstraksi tanaman, yaitu penyulingan dengan uap air, penyulingan dengan uap dan air, dan penyulingan uap langsung. Dalam penelitian ini digunakan penyulingan uap langsung karena mutu yang diperolehnya lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini teknik yang digunakan adalah pengujian komponen minyak nilam menggunakan peralatan gas Chaumarplay, massa, spektroskopi, dan gugus fungsi menggunakan peralatan Fourier Transmode Infrared. Selain itu, pengujian mutu minyak nilam ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang dilakukan terdiri dari warna, bobot jenis, indeks, dan putaran optik. Ya, baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.